hormati Dr. Abdullah SPPD KIA, ini teman seperjuangan kami dulu, ya, sama-sama dulu PTT. Kemudian Pak Abdullah ini juga PTT di Tanah Pasir dulu. Ya. Jadi hari ini itulah kehidupan, ya, siklus kehidupan. Ada masanya kita bertemu dalam satu institusi, ada masanya kita bertemu di dalam. Dan beberapa bapak dan ibu perlu saya sampaikan bahwa Pak Abdullah inilah KPPS penyakit dalam di FK Usia. Jadi siapa yang sekolah ini lapor dulu, ya. Bapak-bapak dan ibu kepala ruangan, para instalasi yang hadir. Kemudian hadir juga hari ini Dr. Farijal, Pak Abdullah, alumni Usia juga ada Dr. Aulia juga anestesi. Dr. Farijal ini sudah vaskuler, baru pulang, ya, baru bergabung, ya. Mudah-mudahan kita akan menambah sumber daya di Biren. Nanti mungkin Provinsi Aceh akan pindah ke Biren. Karena mimpi itu bukan kriminal, semua kita bermimpi yang baik. Baiklah, untuk menyingkatkan waktu, saya akan memaparkan ini profil hemodialisis Rumah Sakit Puja. Ini gambaran umum kami diapit oleh segitiga bermuda, ya, ke Takengon, ke Aceh PD Jaya, terus Mawe. Jadi pas di Biren di posisinya strategis, ya. Bisa ke Medan Meriah, juga bisa ke Aceh Barat, juga bisa dari Takengon. Lanjut. Ini rumah sakit Biren yang menampung beberapa rumah sakit, ya, ada Biren, Bijaya, Sumatera dan Aceh Utara. Lanjut. Ini nama rumah sakit, ya, rumah sakit kelas B non pendidikan, status pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Biren, lembaga dari daerah pendidikan. Dan hari ini dalam minggu ini kami mengurus untuk menjadi rumah sakit pendidikan yang dibantu oleh Dr. Ais. Lanjut. Nah, ini kami hanya 2,5 hektar karena memang rumah duha katanya. Rumah duha tapi semua ada. Ini kayak boinah kita. Jadi ada semua. Cuma karena lahannya sempit ini, tapi kami sesuaikan. Tapi alhamdulillah masih bisa berlangsung, tapi menunggu pembangunan rumah sakit yang baru. Lanjut. Ini profil, ya. Ini kemarin pada saat kami menerima sertifikat akreditasi paripurna, ya, yang lagi akred pada bulan November. Lanjut. Nah, ini sertifikatnya, Bu. Bintang 5 itu nggak ada bintang 6. Kalau ada bintang 6 nggak dikasih. Kemudian lanjut. Visi misi, ya, visi menjadi rumah sakit regional wilayah utara Provinsi Aceh yang berkualitas dengan pelayanan prima, profesional dan mandiri. Saya tidak baca lagi visi. Yang terakhir adalah meningkatkan aksesibilitas pelayanan penduduk miskin dan orang-orang terlantar. Itu hajatan rumah sakit pemerintah. Dan salah satu hari ini yang kita lakukan adalah, ya, pada salah satu yang mungkin yang tertentu adalah di bidang hemodialisa. Ini jumlah tenaga kami ada 2, ada non PNS, ada PNN, ada 1.263 orang. Ini sama kayak DKI, malam lain, siang lain, kemudian sore juga lain. Jadi ini tenaga-tenaga kami yang ada sekarang di Ujian. Lanjut. Kemudian juga ini yang untuk hemodialisis supervisor ada 1, Dr. Rahmawati, kemudian spesialis penyakit dalam Dr. Era. Ini perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini. Dr. Era ini anggota tim kami ini Asmaul Husna. Kemarin waktu Asmaul Husna rumah sakit Puja Biren. Jadi anggota timnya itu Dr. Era, ya, sebagai ininya, sehingga kami juara kemarin. Jadi pada hari ini kita juga saya tampilkan Dr. Era. Jadi semua ada di sini, ya. Kami ada bahasa Aceh anak disebut sambungnya. Nah, ada sedikit. Kemudian dokter umum ada 2, perawat mahir ada 5, ya. Kemudian perawat umum ada 11, teknisi 1, administrasi 1, dan transfer juga ada 1. Jadi ini ke depan saya sudah merencanakan untuk kita kembangkan lagi dengan 2 lantai. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam tahun ini, sehingga nanti mesin hemodialisa bisa kita tambah lagi. Lanjut. Ini struktur, ya. Lanjut. Ini data pasien hemodialisis. Ini stabil nih.
ya. Stabil ini dia. Karena nggak ada mesin. Dulu saya sedih sekali waktu saya dipanggil sama Ibu Rahmati. Ya, waktu mesin masih berapa kemarin? 4. Jadi itu ada pasien dari kami ke Sipri, kemudian ke PT Arun, kemudian ke Cukutia, jauh. Ya. Jadi waktu mesin sudah ada 16, terakomodir lah. Karena paling banyak pasien di antara hemodialisa ada pasien dari Birun. Kami juga sebenarnya harus ada di survei apa penyelesaian, mungkin karena banyak kali makan kambing atau karena dari profil di dinas kesehatan bahwa survei rumah tangga penyakit yang tertinggi adalah darah tinggi dan diabetes. Kemudian satu lagi ya konsumsi yang paling banyak adalah rokok, ya, pengeluaran yang tinggi rokok. Kemudian ini jumlah penyakit CKD. Kami sekarang ada pelayanan mata, retinal, kesehatan jantung. Mudah-mudahan tahun ini bisa ada pakai. Tidak ada kita alat penunjang, transfusi darah dengan mobil transfusi klinik. Kemudian nanti tahun ini juga akan dibangun rehab narkoba. Lanjut. Ini jumlah pasien rawat jalan. Ya. Ini karena 2019, 2020, 2021 jadi peningkatan dan turun pada saat terjadi COVID 2020, 2020 di seluruh Indonesia. Lanjut. Kemudian unit hemodialisis. Unit hemodialisis adalah instalasi rawat jalan berdiri pada tanggal 16 September 2018, memiliki 15 tempat tidur, memiliki 15 mesin hemodialisis merek Medical Care, kemudian memiliki fasilitas mesin pengolahan air. Kemudian yang sangat baik di mana dapat menghasilkan air yang memenuhi standar persyaratan untuk hemodialisis atau WO. Jumlah pasien rutin berjumlah 85 orang. Ya, pasien masuk daftar tunggu ada 10. Pasien rawat inap yang juga dari rumah sakit Koja. Sebenarnya 10 ini banyak. Ini mungkin data yang terakhir. Tapi sebelumnya waktu saya masuk itu 80 daftar tunggu. Daftar tunggu yang antri mau masuk 80. Itu ada bed 15 terulangi. Tapi saya ini yang 10 ini lebih. Ini data ini lebih. Apalagi nanti kalau yang masuk dengan yang minta ke WA ke kami. Di WA bagaimana bisa kami karena saya di Birun dan jauh ke Sigli dengan transport kondisi kita dia maunya di Birun. Lanjut. Pelayanan hemodialisis rawat minat rawat jalan Sito semua pasien hadir beserta BPJS. Hemodialisis dengan single use, kemudian frekuensi hari 2 kali seminggu, lama cuci darah 5 jam, visit dokter setiap hari dan ada resip dokter. Ini kami layani sampai hari Sabtu. Sabtu juga kami layani. Pemeriksaan laboratorium rutin setiap 1 bulan, urin darah ini setiap 6 bulan, penilaian tiap minggu dan tiap hari sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pelayanan yang telah memenuhi syarat standar nasional dilihat dari segi SOP maupun fasilitas ruangan sesuai dengan rekomendasi Presiden Kemenkes bulan Juli tahun 2015. Ruangan pelayanan mesin hemodialisis yang siap pakai dan spesialis teknis sesuai standar keselamatan pasien. Disinfeksi rutin mesin hemodialisis yang aktif ataupun yang cadangan sesuai dengan SPO. Kalibrasi mesin setiap tahun. Fasilitas toilet berada di luar ruangan dengan wastafel letak di ruangan toilet. Ruangan ini juga dilengkapi dengan lobi, dengan tamu, ruang tunggu, ruang keluarga, kemudian unit TV, LCD dan 8 AC ruangan dengan 2 dispenser air. Lanjut. Sumber daya manusia seperti konsultan ginjal dan hipertensi Dr. Rahmawati. Kemudian penyambung jawab Dr. Spesialis Penyakit Dalam Dr. Era. Dalam pelaksana harian ada 2 dokter umum yang sudah ada sertifikat HD. Perawat juga mahir yang dialisis dan perawat umum, teknisi, administrasi dan transport dan cleaning service. Lanjut. Rencana pengembangan unit hemodialisis. Saat ini instalasi hemodialisis melayani pasien cuci darah dengan menggunakan 15 mesin dengan rata-rata 700 tindakan hadir per bulan. Jumlah penderita pasien gagal ginjal tiap tahunnya meningkat dengan signifikan. Tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah mesin hemodialisis. Tercatat lebih dari 10 pasien yang masuk daftar tunggu untuk bisa mendapatkan pelayanan di instansi hemodialisis rumah sakit Dr. Fuzia. Lanjut. Kemudian rencana ke depan akan ditingkatkan menjadi 20 unit mesin HD. Selain menambah unit mesin HD akan ditingkatkan pula sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Rencana kami di belakang gedung ini akan kami kembangkan 2 lantai lagi. Lanjut.
Lebah cair dari mesin juga dibuang melalui pipa terhubung ke bak penampung terletak di depan ruangan hadir. Lanjut. Indikator mutu di kemarin, ya. Ini insiden reaksi transfusi dan insiden protein. Lanjut. Ini evidennya ruangan hemodialisis kita. Nanti ibu-ibu bisa lihat di bisa lihat di bawah. Lanjut. Nah, ini tim dari unit hemodialisis. Habis. Nah, ini ruangan kunjungan Bapak Direktur kemarin. Ini eviden yang bisa kami tampilkan. Lanjut. Pelayanan kesehatan unit hemodialisis. Nah, ini kemarin memperingati Hari Ginjal. Kami bawa semua pasien yang hadir ke Laut Kuala Raja. Ini akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan semuanya adalah untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi di Rumah Sakit Kojiah dan untuk kemanusiaan yang ada di Kabupaten Biren. Lebih kurang saya mohon maaf dan ucapan tidak ada mawar yang tidak terpuji dan tidak ada kupu-kupu yang bersayap. Begitu juga kita, tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,